Shalom semua, selamat malam. Puji Tuhan kita dapat memasuki minggu yang baru dan kita saat ini sama-sama akan membaca bersama 2 Samuel 20 hingga 2 Samuel 21. Sebelum kita memulai bacaan firman pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa memohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu, kami mau membaca firman-Mu, melanjutkan kembali pembacaan kami, kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang mencelikan mata rohani kami, sehingga kami dapat menyimak firman-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini akan dipandu oleh Kanina dalam pembacaannya, biarlah Tuhan memberkati, kami memberkati juga Tuhan untuk jaringan internet, semua dapat berjalan dengan baik, sehingga kami bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Kanina. Terima kasih Keisha. Selamat malam, pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel 20 hingga 2 Samuel 21. 2 Samuel 20. Pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu, sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan padang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab pada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku." Sementara itu, tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maakah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab, lalu mengepung dia di Abel Bet Maakah. Maka mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk mendapat meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu padanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, 'Baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel?' Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota.
apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya, tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu pada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Pegawai-pegawai Daud. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Sea menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. 2 Samuel 21. Orang-orang Gibeon dan keluarga Saul. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata pada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata pada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu padanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sudah itu berkatalah mereka pada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah di laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkan bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari. Ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Rispa binti Aya gundih Saul itu tulang yang anaknya dari warga-warga kota Yabesh Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kala di Gilboa. Ia membawa dikumpulkannya tulang di kubur kemah Saul anaknya tanah Benyamin di Zelah di dalam kubur Kish ayahnya. Orang melakukan Benob, orang yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikel tembaga. Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu.
Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sudah itu terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf, yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, Kes, kita udah sama-sama baca ya tadi ya. Betul. Iya, dan sebenarnya dari dua pasal ini ada beberapa peristiwa nih yang banyak Mm-mm. kita bisa lihat ya bersama-sama. Nah, yang buat aku sih highlightnya adalah bagaimana tentang bagian tentang Israel yang diberikan kelaparan gitu ya, dikasih Mm-mm. Tuhan 3 tahun kelaparan berturut-turut. Ternyata waktu ditanya Daud, kenapa ya Tuhan gitu ya, ternyata ada hutang darah yang Saul lakukan. Terus pas kita tadi baca, Saul tuh berniat membinasakan gitu ya orang-orang Iya, betul. Gibeon gitu ya kan, serem banget ya. Mm-mm. Nah, di sini aku melihat bahwa Saul ini bengis dan tega banget ya, benci banget gitu ya sama orang Gibeon gitu ya. Padahal sebenarnya orang Gibeon itu kan udah bersama-sama sama orang Israel dan orang Israel kayak sudah menerima mereka gitu ya. Tapi tetap aja si Saul ini berusaha gimana membinasakan gitu ya. Nah, di sini betapa hebat dan adilnya Tuhan kita sehingga Tuhan nggak membiarkan ketidakadilan ini gitu kan. Dan waktu ditanya gimana dong gitu kan waktu Daud cerita ngomong sama orang-orang Gibeon, dimintalah ganti Mm-mm. nyawanya ya, nyawa keturunannya Saul gitu kan. Nah, di sini aku melihat gitu ya, kayak kalau ada benci gitu ya, tega, bengis, benci gitu ya, kayak rantai yang nggak habisnya ya, kayak seperti Iya. itu ya. Karena dari satu mati yang harus diganti lagi dengan kematian yang lain gitu ya. Dan kerugiannya banyak banget gitu. Mm-mm. Jadi aku ngeliat bahwa kalau nggak ada kasih serem banget seorang manusia gitu ya kita ya. Yang mengingatkan aku untuk punya kasih dan serem banget karena ngeliat Saul. Jadi biar ini jadi peringatan juga di kita gitu, di aku juga gitu ya, untuk cepat-cepat mengampuni supaya nggak ada benci dan minta selalu kasihnya Tuhan supaya kita bisa penuh kasih kepada orang lain. Buat aku itu sih, Kas. Kamu gimana? Amin. Thank you, Kak Nina. Aku juga setuju nih, Kak, dengan yang boleh Kakak share barusan. Karena memang benih kebencian itu hasilnya ya perkaranya ya yang kebengisan tadi, tega tadi. Ujung-ujungnya Israel jadi mengalami wabah kelaparan tadi gitu, 3 tahun pula gitu. Rasanya Mhm, pasti berat banget buat zaman itu gitu. Jadi mhm, di sini aku pun melihat emang aku setuju juga kita perlu punya kasih yang benar dan kita juga perlu minta Tuhan untuk terus murnikan hati kita supaya kita juga nggak menyimpan kebencian dan memiliki kasih senantiasa gitu. Karena kalau misalnya kita simpan kebencian, nanti jadi kepahitan, efeknya tuh udah bukan kayak cuman ke diri kita lagi gitu, tapi bisa ke banyak orang di sekitar kita dan tentu kita tidak mau seperti itu. Mungkin tambahan aku seperti itu Kanina. Dari Kanina ada tambahan lagi? ya Kes, udah menyimpulkan tadi kamu bilang. Oke, siap. Kalau begitu kita bisa lihat ayat Mas bersama ya, Kak? Boleh. Oke. Ayat Mas malam hari ini terambil dari 2 Samuel 21 ayat 6. Mari kita membaca bersama-sama. Biarlah diserahkan 7 orang anak laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Amin, mari kita menutup pembacaan firman Tuhan malam hari ini dengan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan dan ajari kami Tuhan sehingga kasih-Mu Engkau hidup dalam setiap kami, dan kami boleh mengampuni, kami boleh mengasihi setiap orang Tuhan, tidak ada kebencian, dan Engkau hidup di dalam kami, setiap kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, kami akan melakukan segala aktivitas setelah ini, dan kami juga rindu Tuhan, esok malam boleh berjumpa kembali di Reading Bible Time, bila Engkau yang memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karenamu, haleluya, amin.
Amin, terima kasih sekali lagi Kak Nina. Nah, semuanya teman-teman, kita telah menyelesaikan pembacaan pada malam hari ini. Besok kita kembali akan melanjutkan, yaitu dari 2 Samuel 22 hingga 23. Stay tune ya di dalam link Zoom Reading Bible Time, ataupun untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui YouTube, bisa terus melanjutkan di link yang ada. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.